Halo guys, kembali lagi di channel kami, Trending 10. Setiap hal yang terjadi memiliki dua sisi yang harus kita perhatikan. Biasanya kita sebagai manusia terlalu fokus pada satu sisi saja, sehingga melupakan sisi lainnya. Suatu kejadian buruk misalnya, orang hanya berpikir bahwa dirinya sedang bernasib sial, dan pikiran negatif lainnya. Kita tidak sadar bahwa ada loh sisi positif dari setiap kejadian buruk yang terjadi menimpa kita. Pada kasus kali ini adalah pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia. Semua hal negatif kita tahu dan kita dibuat stres olehnya. Tapi pernahkah kalian berpikir bahwa ada sisi positif yang bisa kita ambil dari pandemi penyakit ini? Inilah dia sejumlah hal positif yang bisa kita ambil dari pandemi COVID-19 ini menurut Trending 10. Tapi sebelum masuk ke nomor 10, kami mau ngingetin lagi nih. Jangan lupa buat di subscribe dan like-nya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya, oke? Number 10. Pentingnya investasi pada dunia kesehatan. Banyak orang di dunia lebih memilih untuk berinvestasi pada satu hal yang dianggap penting. Ekonomi, rumah, emas, tanah, atau apapun itu yang jelas terlihat dan bisa menghasilkan keuntungan. Coba kalian simak, berapa besar investasi yang sudah digelontarkan negara maju untuk bidang kesehatan? Sangat sedikit bila dibandingkan dengan investasi dengan mencari planet hunian baru, sebesar luas luar angkasa, dan seberapa dalamnya Palung Mariana. Sedangkan investasi untuk dunia kesehatan masih kurang. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita jadi paham bahwa dunia kesehatan juga perlu diperhatikan. Karena apabila ada pandemi berikutnya setelah COVID-19, kita bisa lebih siap. Number 9. Kemacetan berkurang. Sejumlah negara yang padat penduduk akan mengalami masalah yang sama, yakni macet. Semakin banyaknya penduduk yang menggunakan transportasi pribadi, sementara jumlah jalan yang tak bertambah akan memperbesar kemungkinan terjadinya kemacetan di jalan. Kita pun di Indonesia juga merasakan hal tersebut. Mau ada peraturan seperti apapun, kemacetan tetap akan ada. Selama pandemi akibat virus corona, salah satu cara untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus ini adalah dengan diam di rumah dan keluar apabila memang penting. Akibat dari berkurangnya aktivitas orang di luar rumah, membuat jalanan pun semakin sepi. Jadi apabila kita mau selektif, kita bisa memilih-milih untuk keluar rumah atau tidak. Keluar rumah kalau memang itu hal yang penting saja, misalnya seperti belanja keperluan hidup dan bekerja. Number 8. Lebih peka kebersihan. Sebelum munculnya pandemi COVID-19, kita harus akui bahwa kita sangat cuek terhadap kebersihan. Tangan yang menyentuh barang-barang kotor, tidak cuci tangan, jarang mandi, dan malas menggunakan masker. Setelah munculnya COVID-19, orang-orang baru sadar bahwa menjaga kebersihan adalah hal yang sangat penting. Kunci agar terhindar dari COVID-19 selain menjaga kesehatan tubuh adalah menjaga kebersihan. Rajin cuci tangan sebelum dan sesudah makan, apalagi bila kita menyentuh benda-benda umum yang kita tidak tahu barang tersebut sudah disentuh oleh siapa saja. Jalan keluar rumah menggunakan masker dan jaga jarak apabila berbicara dengan orang sekitar, agar tidak terkena cipratan liurnya. Number 7. Istirahat. Selama ini orang selalu mengeluh bahwa 24 jam masih kurang untuk bisa melakukan banyak hal. Sibuk di kantor, sekolah, kuliah, pekerjaan rumah, olahraga, semuanya terasa butuh lebih dari 24 jam. Sebenarnya itu hanyalah alasan karena kalian tidak pintar dalam mengatur waktu saja. Semua orang memiliki waktu 24 jam yang sama, tapi kenapa mereka bisa sukses? Bagi yang sering mengeluh bahwa kurangnya jam istirahat karena kesibukan sehari-hari yang luar biasa padat, sekarang adalah waktu yang tepat bagi kalian untuk melampiaskan kekesalan kalian dengan bermalas-malasan di ranjang.
Virus corona memang merugikan, tapi dengan adanya virus tersebut, kita jadi punya waktu lebih banyak untuk istirahat di rumah. Number 6. Lapisan ozon pulih. Pemanasan global terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya karena menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan yang berada pada ketinggian 2-35 km dari atas permukaan bumi. Fungsi dari lapisan ozon adalah tameng sinyal ultraviolet dari matahari. Apabila sinyal ultraviolet ini tidak ditahan oleh ozon, maka akan sangat membahayakan bagi seluruh kehidupan di bumi. Menipisnya lapisan ozon diakibatkan oleh manusia sendiri. Aktivitas manusia di bumi seperti menggunakan transportasi berbahan bakar minyak menciptakan polusi udara yang membuat lapisan ozon berkurang. Dengan kemunculan COVID-19, membuat manusia dipaksa untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, membuat jalan sepi dari kendaraan, dan membuat lapisan ozon kembali pulih perlahan-perlahan. Number 5. Mengerti rasanya menjadi hewan. Kalau saja para hewan bisa berbicara, kira-kira apa yang akan mereka katakan pada kita? Bagaimana perasaan para hewan yang sering kita buru dan kita masukkan ke dalam kandang? Hal tersebut tidak terjadi karena hewan tidak bisa berbicara bahasa manusia, dan kita tetap memperlakukan mereka seenaknya kita. Pandemi COVID-19 membuat pemerintah menciptakan aturan baru di mana kita diharuskan untuk mengisolasi diri di rumah. Keluar rumah apabila penting saja. Awalnya terasa remeh, tapi lama-kelamaan pasti orang akan bosan dan ingin keluar rumah. Inilah yang dirasakan para hewan tersebut selama tinggal di dalam kerengkeng. Kalau kalian masih belum mengerti juga, entah harus pakai cara apa lagi agar kalian bisa menghargai hewan. Number 4. Waktu bersama keluarga. Saking sibuknya masing-masing anggota keluarga, membuat interaksi keluarga menjadi berkurang. Ada yang sekolah, ada juga yang sibuk kerja. Memang benar bahwa kita sebagai manusia harus bekerja dan sekolah untuk masa depan. Tapi seringkali kita lupa bahwa perlu ada waktu untuk bercengkrama bersama anggota keluarga. Sejumlah kantor dan sekolah mulai diliburkan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Orang-orang diharuskan beraktivitas di rumah dan hanya keluar rumah apabila penting saja. Dengan demikian, waktu untuk keluarga jadi ada dan interaksi antar anggota keluarga bisa tercipta. Apa yang lebih membahagiakan daripada memiliki keluarga utuh yang bahagia? Number 3. Usaha baru. Berapa banyak perusahaan yang memulangkan dan mengharuskan karyawannya untuk bekerja di rumah selama pandemi COVID-19? Sangat banyak pastinya. Dengan keputusan tersebut membuat perusahaan tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan pendapatan sejumlah karyawan pun berkurang. Sementara itu, kita tetap harus mencari uang untuk membeli keperluan hidup. Kemunculan COVID-19 ini tidak sepenuhnya merugikan kita. Di awal-awal memang pasti merugikan karena kita belum siap menghadapinya. Tapi setelah beberapa bulan, seharusnya kita sudah beradaptasi dengan kondisi sekarang. Semakin sulitnya untuk bertahan hidup dan kebutuhan akan uang yang sangat tinggi bisa membuat seseorang menciptakan usaha baru. Tujuannya sudah jelas, yakni untuk bertahan hidup. Coba kalian lihat, dulu keberadaan hand sanitizer, masker, dan APBD untuk dokter sangat sedikit yang menjual. Sekarang keberadaan barang tersebut sangat dibutuhkan dan sejumlah orang mulai beralih dan memproduksi hand sanitizer, masker, dan APBD. Itu baru beberapa barang saja. Mungkin kedepannya akan ada jenis usaha baru yang muncul atas desakan untuk bertahan hidup. Number 2. Belajar hal baru. Kita sering mencari alasan di balik keterbatasan atau kekurangan yang kita miliki. Padahal kalau ada niat, kita bisa melakukan segala hal untuk bisa mengerjakan atau melakukan sesuatu.
kita butuh yang namanya belajar. Namun belajar itu butuh waktu dan kita seringkali beralasan bahwa tidak ada waktu untuk belajar. Sekarang, di mana kita sudah diharuskan untuk beraktivitas di rumah, tidak ada alasan lagi untuk kita menggunakan alasan tidak ada waktu untuk belajar. Kita sudah di rumah, waktu pun banyak. Belajar pun sekarang tidak perlu menggunakan buku. Dengan adanya internet dan smartphone, kita bisa belajar banyak di internet. Masih mau cari alasan apa lagi untuk tidak belajar? Number 1. Polusi turun. Selalu mengeluhkan polusi udara yang semakin parah, tapi kemana-mana masih menggunakan kendaraan pribadi. Itu adalah hal yang bodoh. Mau beralasan bahwa lebih cepat naik kendaraan pribadi, lebih aman, atau transportasi umum yang tidak memadai. Selama kita menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya, kita termasuk dalam menyumbang polusi tersebut. Banyak pemerintah negara yang mulai mewajibkan warganya untuk tidak keluar rumah. Otomatis jumlah kendaraan yang aktif juga semakin berkurang. Berkurangnya kendaraan, asap kendaraan yang menjadi polusi udara pun semakin berkurang. Coba kalian keluar rumah sebentar dan rasakan udaranya. Pasti lebih segar dan jernih, jauh lebih menyegarkan ketimbang masih sebelum ada COVID-19. Nah, tadi itulah 10 manfaat positif dari pandemi COVID-19 menurut trending 10. Jadi, manfaat positif apa lagi yang kalian rasakan selama pandemi ini? Jangan lupa komen di bawah ya. Jangan lupa juga buat like dan subscribe-nya ya guys.